Kita ulangi sekali lagi. Tetap nggak mau. Kita paksa aja coba. 6. Kita buat 3 dulu. Misalnya UX tetap nggak mau muncul. Kita barangkali ada yang bisa bantu. Pernah ngalami. Oh, nggak bisa. Atau dalam bentuk ini aja, tabel. Oke. Jadi interaktifnya jadinya seperti ini. Kalau kita mengaktifkan interaktif modenya. Baik database maupun chartnya itu akan berubah sesuai dengan designation-nya. Itu jalan untuk membuat, itu kuncinya adalah di sini. Jadi kita yang pertama itu
membuat tabel slicernya yang isinya untuk slicer saja. Jadi kalau slicernya mau bulan ya buat tabel yang isinya nama-nama bulan. Nah, nanti yang di database-nya bulannya itu harus direfkan ke tabel yang ini. Dan ini key-nya harus berada di nilai-nilai yang ada di sini. Jadi key-nya nggak bisa di row number. Kalau ditaruh di row number nanti dia tidak akan jalan. Karena apa? Yang kita filter adalah nilai-nilai yang di sini. Nah, ini tipe designation-nya yang berisi seperti ini. Itu harus di tipe ref dan ref-nya ke tabel yang dibuat untuk slice. Terus yang selanjutnya itu harus mengaktifkan interaktif modenya. Interaktif modenya harus diaktifkan agar berjalan seperti yang tadi. Ada pertanyaan atau ada usul yang lain? Ini pertanyaan dari Eira Ari. Satu aplikasi AppSheet kan datanya bisa dari multi-sheet, bahkan multi-spreadsheet. Jika kita memerlukan banyak tabel data dan lain-lain, bagaimana sebaiknya? Apakah satu spreadsheet banyak sheet atau beberapa spreadsheet? Ini terkait dengan manajemen data dan kecepatan proses AppSheet. Besaran paling bagus sebenarnya untuk data itu ketika data sudah tidak perlu sinkron, itu disimpan di tabel yang berbeda. Baik itu ditaruh di satu spreadsheet maupun di beda spreadsheet. Jika tidak menginginkan spreadsheet yang terlalu besar, dipisah juga tidak masalah. Mungkin hasilnya lebih bagus. Semisal kita mempunyai tabel untuk penjualan. Tabel untuk penjualan ketika penjualan tahun lalu sudah tidak membutuhkan sinkronisasi, itu kita bisa taruh di tabel yang berbeda. Atau mungkin jika memang tidak ada hubungannya lagi yang bulan lalu, bisa disimpan di tabel database. Tabel database ini, jika kita bisa membackup dengan cara manual, tentu itu lebih baik. Karena apa? Itu mengurangi beban settingan aplikasi. Semisal kalau
backup data itu kita lakukan langsung di spreadsheet, copy paste di spreadsheet, itu kan kita bisa men-setting tabel itu dalam bentuk read only. Jika tabel itu read only itu kan tidak membutuhkan sinkronisasi karena nilainya sudah konstan. Segitu, tinggal dicari. Misalnya data tahun lalu bulan Januari sampai bulan Desember itu sekian. Jadi si AppSheet tidak perlu menghitung setiap saat data-data tahun-tahun sebelumnya. Jadi hanya tahun ini yang dihitung atau bisa lebih kecil bulan ini yang dihitung. Itu jika kita tetap menggunakan spreadsheet dalam data yang cukup besar. Jadi mensiasati yang paling mungkin adalah men-settingnya agar dia tidak sinkron setiap saat. Jadi dibuat aksesnya read only. Apakah AppSheet ini bisa dirupakan dalam bentuk link yang bisa di-share secara online? AppSheet itu memiliki sebentar. AppSheet itu memiliki dua link, yaitu link untuk install dan link untuk browser. Jadi kita bisa meng-share installing itu nanti akan diarahkan menuju ke aplikasi AppSheet. Tapi jika hanya browser link itu linknya bisa dibuka via browser saja. Untuk report seperti yang saya sampaikan tadi, bentuknya seperti ini. Jadi idealnya itu setelah kita memilih reportnya, misalnya kita pilihnya jenisnya itu yang consolidation, kemudian karena ini bulannya hanya bulan Januari, kalau nanti dipakein bulan Februari apakah bisa jalan, kita coba saja. Kemudian ini jenisnya katakanlah finance director. Nah, ini kan datanya tidak ada, tapi kita coba aja untuk klik report. Apakah tergenerate atau enggak, file jenis consolidation pada bulan Februari dari finance director. Kita cek dulu di sini karena link yang tadi kelihatannya tidak bekerja. Filenya kita lihat tadi filenya nomor berapa, nomor 16, apakah tergenerate atau enggak ketika datanya itu memang tidak ada.
Ini kan database-nya hanya di bulan Januari. Ini masih sinkron. Kita tunggu. Apakah counter itu fungsinya untuk menghitung berapa kali report itu diakses? Fungsinya satu sebagai penanda report itu nomor berapa, bisa semisalnya surat berarti dia nomor suratnya berapa, seperti itu. Tapi dia tidak bisa berubah, pokoknya akan terus nambah gitu jika terjadi ini. Yang kedua itu adalah untuk mensiasati karena kita di dalam satu form itu ada banyak report. Jika tidak banyak report, misalnya kita membuat stroke, itu kita tidak membutuhkan change counter. Kita cukup membuat nama filenya itu diberikan key dari tabel itu. Misalnya ID order, ya tinggal penamaannya aja, pokoknya harus ada ID order. Kemudian timestamp-nya tetap dimatikan. Tujuannya apa? Kalau timestamp tidak dimatikan, itu untuk memanggil filenya tentu akan kesulitan karena detiknya tentu akan cepat berubah. Sedangkan untuk nge-save filenya aja itu kan butuh waktu beberapa detik. Kita balik lagi ke sini. Sudah selesai. Apakah 16 sudah, tapi isinya kosong karena di bulan Februari kita filternya bulan Februari. Jika bulan Januari, karena kan datanya hanya bulan Januari. Ini seharusnya bisa dibuka di sini. Tetapi error. Secara rumus sudah benar, barangkali ada yang bisa bantu, ada di mana kesalahannya. Kalau kemarin saya pemecahannya itu ya ternyata harus diganti email gitu, harus di-copy ke email yang lain aplikasinya. Dan saya tidak merubah apa-apa dan itu berhasil. Untuk membuat template, yang penting harus teliti. Karena itu tadi sekarang tidak ada pemberitahuan tentang kesalahan dalam pembuatan template. Saya kira itu teman-teman, barangkali ada teman-teman lain yang mau bantu menambahkan atau ada yang kurang barangkali. Apakah Excel itu kalau dipakai di Google Drive harus dirubah ke spreadsheet? Seharusnya tidak perlu, tetapi kita coba, ya, kita coba
langsung. Saya ada datanya untuk yang Excel. Apakah kalau kita sudah taruh di spreadsheet itu kita bisa langsung pakai atau perlu di-convert ke spreadsheet? Nah, ini bisa. Jadi dalam bentuk Excel ternyata tetap bisa kita import. Jadi tidak harus dalam bentuk spreadsheet. Kita cek kolom-kolomnya. Ya, oh ternyata komentarnya itu kalau XLSM tidak bisa diakses. Mungkin Bapak Soekardi bisa menambahkan informasinya. Soalnya tadi itu XLSM bukan SLSX ya. Nah, kita coba yang Excel biasa, apakah bisa diimport?
Ya, ini adalah import dari Excel ya, SLSX. Ya, jadi ke SLXX pun tetap bisa. Jadi tanpa harus di-convert ke spreadsheet. Apakah bisa langsung ditampilkan di F-sheet untuk PDF-nya? Seharusnya bisa. Sebentar, coba saya ke akun yang lain. Harusnya seperti ini bekerja. Jadi begitu diklik filenya, nanti akan menuju ke report yang bersangkutan. Pak Soekardi ditanyain pertimbangannya pakai Excel daripada Google Spreadsheet. Jadi saya jawab nih. Kalau memilih Excel, sebenarnya sih dua-duanya. Kalau mau buat aplikasi, bagusnya sih dari proses Excel dulu di luar offline. Jadi kerjanya cepat, tidak lambat. Kita masih bisa buat desain-desain di dalam. Apakah jumlah row-nya sama? Tes-tes.
lanjut. Tes. Ya bagus. Tes. Oke, mungkin saya lanjutkan ke slide saja sedikit tentang rumus-rumus tentang action. Jadi kalau kita sudah selesai di UX, selanjutnya kita mengatur atau membuat action-action untuk perintah-perintah terhadap aplikasi kita. Ada beberapa macam action, salah di antaranya ini seperti yang from edit kan sudah default, sudah ada. Kemudian copy this row dan edit the copy, ini bisa mengcopy dulu, baru nanti diedit, baru nanti di save. Jadi tidak hanya mengedit datanya saja, tapi sebelum diedit itu di copy dulu, habis itu baru diedit, lalu di save. Otomatis ada dua data nanti yang mungkin komponennya ada yang sama. Semisalnya kita hanya butuh mengedit nama pembelinya saja, sedangkan produk-produk ketika ada bundling apa segala macam produknya sama saja, hanya nama customer aja yang dirubah. Itu bisa menggunakan action copy this row and edit the copy ini. Kemudian ada go to another with this aplikasi, ini kita biasa gunakan untuk membuat menu. Kemudian apps, go to another app ini sama seperti settingan kita terhadap kolom dengan tipe app, artinya digunakan untuk membuat launcher. Lalu kita juga bisa mengimport CSV, jadi filenya harus bentuk CSV, kemudian disesuaikan nama-nama kolomnya, kemudian letak kolomnya disesuaikan, dan yang pasti jumlah kolomnya harus sama, agar importnya sesuai dengan data yang ada di aplikasi. Kemudian kita juga bisa mengekspor view yang ada di aplikasi kita itu berdasarkan dalam bentuk CSV. Ini berguna ketika kita menginginkan atau mendapatkan data yang ada di virtual column yang ada di aplikasi kita. Karena apa? Karena virtual column yang ada di aplikasi kita itu tidak tersimpan di spreadsheet. Semisal kita mau mendapatkan data update stok barang-barang kita, list produk kita ada update stoknya, masing-masing produknya ada berapa. Nah, sedangkan update stok sendiri itu kan selalu kita buat di virtual column. Di spreadsheet kita tidak bisa melihat update produk ini sekarang berapa, harus dilihatnya di AppSheet. Nah, untuk mendapatkan datanya itu kita bisa membuat action export this view for CSV file. Jadi nanti semua
nilai-nilai yang ada di virtual column itu akan terdownload. Lalu open form ini seperti membuat form input aja. Action add itu pada defaultnya itu action add itu ya ini dalam bentuk behaviornya. Delete ya action delete seperti pada form yang biasa. Kemudian add another row, add a new row to another table. Jadi kita mengambil atau mengcopy data dari sumber data tabel lain. Itu kita bisa menggunakan ini. Misalnya kita membuat produk katalog, tapi dari produk katalog itu orang bisa langsung menambahkan jumlah yang mau dibeli, kemudian ketika orang itu klik action ini, maka data dari ID produk, nama produk, kuantitinya itu nanti bisa kita copy kan ke tabel order. Misalnya seperti itu. Atau kita pengen menambahkan produk dari lokasi satu ke lokasi yang lain. Jadi misalnya saya mau ngirim produk ini kuantiti sekian ke cabang yang lain, itu bisa menggunakan action ini. Kemudian execute an action of set of the row ini bentuknya harus referen, artinya filenya dalam bentuk list, harus list. Meskipun nilainya hanya 1, tetap harus list. Nah, ini kita ini kalau yang tadi itu kita bisa memilih beberapa kolom saja yang akan ditambahkan ke tabel yang lain. Tetapi kalau ini itu adalah kita sepaket dalam satu row, itu kita import ke tempat lain. Berdasarkan ini tadi, jadi ada row-nya itu kita cari yang mana. Oh, row-nya itu berdasarkan ekspresi yang di sini. Jadi difilter dulu row mana saja yang mau dilakukan action. Jadi actionnya nanti apa? Pilihannya itu add, delete, atau yang mengandung add dan delete. Jadi bisa membuat action lagi, kemudian tapi action yang itu juga mengandung aksi menghapus dan menambah. Nah, itu action yang satunya itu kita bisa tambahkan di sini lagi. Jadi bisa lebih kompleks lagi, tergantung dari kebutuhan pekerjaan kita. Kemudian set value of some column in this row, ini defaultnya kalau kita pertama kali bikin action baru itu otomatis akan diarahkan ke set the value some column in this row. Jadi intinya ini masih dalam satu tabel. Jadi misalnya kita mau mengupdate status yang tadinya new order jadi order confirmed seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian yang lain-lain itu seperti yang eksternal seperti go to a website, itu kita akan diarahkan menuju ke website sesuai dengan URL yang kita masukkan ke target. Kemudian kita centang launch eksternal ini kita aktifkan. Ini contoh penggunaannya seperti kita untuk menuju ke link WA maupun Facebook dan lain sebagainya. Kemudian phone, message,
email itu jika kita setting PON ya otomatis action ini akan muncul secara default. Jika kita ingin membuatnya itu sudah ditentukan nomornya ke nomor berapa, jadi atau bisa menggunakan ekspresi seperti ini. Kemudian action yang terakhir yaitu group action. Jadi beberapa action itu kita satukan dalam urutan yang sesuai tujuan action kita. Ini contohnya kita pakai ketika kita mau memindahkan barang dari lokasi satu ke lokasi yang lain. Artinya lokasi satu sebagai awal itu perlu dihapus datanya, baru kemudian lokasi kita kirim datanya ke lokasi 2. Jadi sebaiknya ditambahkan ke lokasi tujuan dulu, baru lokasi asalnya di-delete. Jadi biar urut. Lalu bisa juga digunakan untuk looping. Jadi semisal kita memiliki aplikasi absensi, aplikasi absensi tertentu orang yang tidak absen tidak akan ada informasinya di sistem siapa-siapa saja yang tidak absen. Nah, kita ingin memanggil orang-orang yang tidak absen ini masuk ke dalam sistem aplikasi tapi tidak tapi statusnya alpha gitu. Kita buat dia ada di sistem tapi statusnya alpha agar tetap termonitoring siapa saja yang alpha, siapa yang masuk, siapa yang sakit dan lain sebagainya. Jadi tidak ada orang yang tidak absen di sistem. Tuh. Kemudian ini adalah pengaturannya, jadi kita bisa mengatur overlay. Overlay itu berarti kita berada di level tabel ya, berarti menambah, add itu biasanya berada di sana. Kemudian prominent itu berada di mode detailnya, jadi semacam kayak edit, kemudian action-action yang tadi saya buat untuk report itu dalam mode display prominent. Kemudian inline, jika kita memilih inline, maka pilihan ini option attach to column ini akan muncul. Kita pilih akan ditaruh di kolom yang mana. Kemudian do not display jika kita tidak menginginkan action itu muncul di dalam user interface aplikasi kita. Lalu yang terpenting lagi, jika kita memiliki action yang kita buat sendiri, kita perlu mengatur aksesnya karena ini tidak termasuk yang diatur di pengaturan akses di data tabel. Jadi harus kita buat pengaturan aksesnya di sini per masing-masing action yang kita buat. Misalnya, action ini hanya bisa dilakukan oleh manajer. Oleh karena itu, kita buat aturannya. Misalkan, user settings, atau misalnya pakai user email nih. Nanti kita lookup user email, dan data karyawan, kemudian email, kemudian jabatannya apa. Itu bisa. Need confirmation jika itu membutuhkan konfirmasi, misalnya untuk memastikan atau mengkonfirmasi lagi apakah benar-benar mau melakukan action ini. Ini secara default biasanya ada pada action yang berhubungan dengan delete. Lalu untuk membuat workflow itu macamnya ada 6 seperti ini, ada email, notify, SMS,
Ceng data itu untuk sekarang berganti nama. Kayak save file sekarang namanya jadi Macdoc, untuk ceng data itu menjadi lupa saya. Ceng data pada intinya kita bisa membuat membuat workflow yang isinya adalah action yang berhubungan dengan add dan delete. Untuk sementara, untuk yang sifatnya update itu belum bisa masuk ke jenis workflow. Jadi workflow ini bisa kita manfaatkan untuk otomatis, misalnya ketika kita menginput orderan, maka data orderan itu akan langsung masuk ke data penagihan, ke tabel penagihan. Itu bisa dibuat seperti itu. Jadi dibuat workflow-nya itu add, nanti ceng datanya itu kita buat dulu action-nya. Action-nya itu adalah mengambil nilai-nilai dari tabel sales, nanti dikirimnya ke tabel penagihan. Lalu untuk membuat template-nya, ini secara garis umumnya, untuk yang level seperti yang tidak ada tanda bracket-nya, yang tidak ada tanda bracket-nya ini artinya ini bekerja pada body dari email, misalnya email itu berada di body. Tetapi jika berada di template, itu semua menggunakan bracket seperti ini untuk menunjukkan nilai kolom. Kecuali untuk waktu, tanggal, itu bisa langsung. Semisalnya time now ya langsung aja tanda seperti ini di depan, lebih kecil 2 kali, kemudian langsung time now, kurung buka, kurung tutup, kemudian ditutup dengan lebih besar 2 kali. Today juga sama, kemudian teks juga sama, caranya seperti itu. Ini cara pengoperasiannya seperti perkalian, bagi, tambah, itu caranya juga ada. Ini untuk cara difference-nya, artinya semisalnya kita mencari harga produk, sedangkan kita sudah memiliki kolom yang tipenya ref, yaitu pada produk, maka untuk mencari harga produknya cukup menuliskan seperti penulisan difference di AppSheet editornya. Lalu kita selalu menggunakan start ini jika ini berhubungan dengan list. Yang file kita mengandung list itu kita perlu start seperti ini. Jadi nanti listnya akan berjalan sampai list yang terakhir. Bisa menggunakan select maupun bisa menggunakan filter. Atau yang ini bisa menggunakan ref row. Untuk yang sempat tadi saya singgung, untuk this row itu kita bisa naik level sampai ke tingkat tertentu. Misal tingkat 1, ya kita this row min 1. Tingkat 2, this row min 2, dan seterusnya. Itu catatan untuk sampai ke pembuatan template behavior. Semua informasi yang di sini saya ambil dari dokumentasi dari AppSheet. Jadi selalu gunakan semua fitur AppSheet untuk terus membuat aplikasi yang bagus dan aman, dan bisa mengakomodir dan mempermudah pekerjaan kita. Oke, untuk sesi kali ini saya kira dari saya cukup sekian. Barangkali dari teman yang lain mau menambahkan, dipersilahkan.
Ya gimana? Sudah tamat ya. Ada 11 orang termasuk pemateri. Mungkin sampai di sini saja lah ya kita malam ini. Dan peserta bisa menonton video besok hari nanti diupload. Ya, ada apa lagi Pak Supradi? Ya, dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas kesalahan, khilafan, dan